Untuk kita boleh masuk kepada atmosfer kerajaan Allah, kita harus masuk ke dalam atmosfer kerajaan Allah. Untuk kita boleh masuk kepada atmosfer kerajaan Allah, kita harus membangun dulu sistem kerajaan Allah, pola kerajaan Allah, hal-hal yang sesuai dengan aturannya kerajaan Allah. Tentu di dalam kerajaan Allah adalah kerajaan kasih, kerajaan kebenaran, ya, terang bukan kegelapan. Jadi ketika kita membangun diri kita dengan pengenalan akan Tuhan, persekutuan akan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kasih, mempraktekkan kasih, dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan setiap hari, kita sedang membangun pola kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah. Maka dengan demikian kita akan berhasil nanti membangun atmosfer kerajaan Allah, sehingga kita boleh masuk ke dalam atmosfer kerajaan Allah. Atmosfer maksudnya suasana atau keadaan atau nuansa yang tercipta, ya, bisa digambarkan suasana hati, perasaan, kondisi rohani. Jadi itu bicara suasana, keadaan, kondisi, ya, itu atmosfer. Jadi kita mau membangun dan masuk ke dalam atmosfer kerajaan Allah, yaitu suasana keadaan rohani di mana Allah hadir memerintah sebagai raja, sehingga genaplah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Coba slide kedua, Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kerajaan Allah dicari, ya, kekudusan harus dikejar, diusahakan, mengenal Tuhan harus berusaha, ya. Jadi tetapi untuk masuk ke dalam atmosfer kerajaan Allah banyak penghalang-penghalang yang merintangi, ya. Jadi kita harus tanggalkan dulu itu rintangan. Nah, jadi nggak semua, beberapa kali Apollo mau ke bulan itu banyak gagal, ya, karena ada rintangan-rintangan sebatas atmosfer ini, ya. Atmosfer kerajaan Allah itu bicara suasana kasih, damai, kebenaran, ya. Nanti kita akan membangun atmosfer kerajaan Allah melalui doa, ya. Atmosfer doa, keintiman dengan Tuhan penuh damai. Atmosfer kerajaan Allah atau rohani, suasana yang menguatkan iman dan membangun karakter kita. Jadi orang yang jarang mengalami atmosfer kerajaan Allah atau hadirat Tuhan, sulit terbangun iman dan karakternya, ya. Seperti di muka bumi, kalau kurang datang curah hujan, maka pohon-pohonan kurang maksimal menghasilkan, ya. Maka ada istilah trek, ya, karena pada waktu dibutuhkan oleh sawit hujan untuk dia mulai menghasilkan bunga dan buah tidak datang, akhirnya dia gagal buah. Itulah trek. Nah, demikian juga saudaraku, ya, atmosfer kerajaan Allah ini yang membuat kita bisa mengalami pertumbuhan rohani, iman, karakter tadi. Lanjut. Jadi kesimpulan soal atmosfer secara alamiah itu penting dalam kehidupan jasmani. Makanya di kota-kota besar kayak di Malaysia, Singapura, mereka berusaha di kota itu, kota besar itu buat penghijauan, ya. Kalau di Indonesia malah ditebangi semua, ya. Di sana berusaha mereka membuat penghijauan. Jadi di kota besar pun mereka berusaha bikin ruang-ruang, ya, yang ada penghijauan. Di jalan-jalan protokol pun mereka bikin pohon-pohon, gitu, ya. Jadi agak sejuk, gitu, ya. Panasnya enggak seperti panas kita ini, gitu, ya. Tetapi atmosfer kerajaan Allah itu penting untuk kehidupan iman kedua-duanya, baik secara hidup jasmani, rohani. Jadi konflik dia, ya, kalau atmosfer kerajaan Allah, karena dalam kerajaan Allah kita akan mengalami hal-hal yang dari Tuhan terutama, tetapi semuanya yang lain juga, hal-hal yang di dunia. Makanya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di samping kita akan peroleh
keselamatan, hidup kekal, hal-hal rohani, tapi semuanya akan ditambahkan juga hal-hal jasmani. Nah, kata semuanya ditambahkan itu hal jasmani. Jadi kalau kita masuk dalam atmosfer kerajaan Allah, itu kompleks rohani dan jasmani, ya, isinya, ya. Rumah kita bisa kita bangun suasananya, ya, jadi indah dengan pengaturan perabotan, ada bunga, ada semua, lebih nyaman ngelihatnya secara jiwa. Bisa bikin juga bunga, ya. Saya sudah ambil dari gambangan itu lidah mertua, katanya dia bisa menghasilkan oksigen banyak, perlu dibuat gitu, ya, semua. Jadi kita harus membangun atmosfer itu, baik jasmani maupun rohani, ya. Jangan di sana gantung anduk yang enggak dicuci 1 bulan, di sana pakaian dalam, di sana sapu berbalikan, aduh, masuk ke rumah tambah stres orang. Artinya atmosfernya enggak bagus. Secara rohani pun ya jasmani. Jadi kita sendiri harus bangun, ya. Haleluya. Iya, makanya apa yang kita buat kita sendiri yang mengalami. Jadi kalau bumi ini dirusak, ya kita yang mengalaminya. Anehnya bukan hanya kita pribadi, semuanya gitu, ya. Ibaratnya WC kita pakai sembarangan, nggak kita rawat, sumbat dia, akhirnya nggak dipakai seisi rumah itu, susah gitu, kan. Nah, jadi harus dibangun dulu caranya, ya, sistemnya, polanya, ya, bagaimana cara kehidupannya, baru kita bangunlah atmosfer suasananya, ya. Maka dikatakan di sini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, di dalam hadirat Tuhan, di dalam atmosfer kerajaan Allah, kita akan melihat Tuhan. Namanya hadirat. Kalau orang mengalami hadirat, artinya Tuhan itu nyata, real. Ya, tidak bisa dilihat tapi bisa dibuktikan. Makanya orang yang sudah mengalami ini kaya dalam segala hal. Haleluya. Karena Yesus datang ke bumi ini, ke dunia kita ini, menembus atmosfer dunia ini, bumi ini, untuk membawa kerajaan Allah. Disuruh kita bertobat, percaya Injil, lalu kita terbangun pola kerajaan Allah. Disuruh kita membangun atmosfer kerajaan Allah. Begitu sudah terbangun, kehendak Tuhan terjadi bagi kita. Kita juga harus membangun atmosfer kerajaan Allah. Jangan kita rusak. Cara merusaknya adalah dengan ketidaktaatan, tidak mengikuti pola kerajaan Allah, tidak mau berdamai dengan semua orang, tidak mau hidup dalam kesucian, kekudusan. Ayo kita lihat di bawah. Lanjut. Untuk masuk dalam atmosfer kerajaan Allah, kita harus melewati atmosfer dunia ini. Apa itu atmosfer dunia? Bukan bumi. Tadi saya ceritakan atmosfer bumi, karena kita tinggal di bumi. Kita mau bicara atmosfer dunia, itu bicara sistem kehidupan, suasana, kondisi manusia di bumi, ya. Nah, kita harus bisa tembus melewati atmosfer dunia. Apa itu atmosfer dunia? Penuh masalah, namanya beban, ya. Apa itu? Dosa. Dosa itu apa? Melanggar perintah Tuhan, ya. Dosa itu tidak sesuai atau berseberangan dengan hukum Allah atau perintah Allah. Ya, perbuatan dosa, mencuri, membenci, itu perbuatannya. Tapi dosa itu sendiri definisinya adalah melanggar perintah Allah atau berseberangan atau bertolak belakang dengan kehendak dan perintah Tuhan. Kita harus bisa terobos atmosfer dunia ini melalui doa sampai kepada atmosfer kerajaan Allah. Jadi mengundang hadirat Allah melalui doa. Tapi waktu kita doa, kita sedang masuk dari atmosfer dunia menuju tembus ke atmosfer Allah. Maka ini perlu berjuang, perlu strategi, perlu cara, sistem, dan caranya Tuhan selalu berhasil, yaitu firman-Nya. Sehingga kita kalau masuk hadirat Tuhan, kita sudah masuk, sudah berhasil melewati penghalang-penghalang, kendala-kendala, ya, atmosfer bumi ini, ya. Melalui pujian penyembahan, melalui kekudusan atau kesucian, membangun hubungan yang rukun, harmonis dengan sesama. Makanya berusahalah damai dengan semua orang, kejar kekudusan.
Kalau saudara punya benci, iri, dengki, mau 10 tahun saudara berdoa nggak tembus-tembus. Makanya nggak semua doa dijawab karena tidak sesuai kehendak Allah. Makanya tinggallah dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, baru tembus apa saja yang kita minta diberikan dan kita mempunyai, ya. Nah ini dia, membangun hubungan yang rukun, harmonis, penuh kasih. Makanya berusaha damai dengan semua orang. Orang yang mendendam, membenci, menyimpan kesalahan orang rugi dan bodoh. Bukan orang yang membenci, melukai kita itu yang apa, saudaraku? Ya, kita yang rugi karena kita mengalami atmosfer yang buruk yang tidak akan bisa kita tembus masuk atmosfer kerajaan Allah. Kalau kita nggak bertemu dengan Tuhan, maka tidak ada yang baik terjadi. Di hadirat Tuhan semua terjadi. Berkat melimpah, kita dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami pertumbuhan rohani, perubahan karakter, ya. Jadi kita harus tembus. Makanya dikatakan 2-3 orang sepakat berkumpul dalam namaku, aku hadir. Karena mereka rukun, tidak ada lagi kebencian. Mereka membangun satu frekuensi dalam kasih dan kebenaran firman, sehingga mereka masuk dalam dimensi Allah, namanya hadirat, ya. Terus lagi, mengizinkan Roh Kudus bekerja bebas dalam ibadah dan pelayanan. Banyak orang, saudaraku, dalam ibadah membosankan, ya. Kenapa? Saya tahu, ya, mereka nggak mengalami hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak membangun sistem kerajaan Allah. Mereka tidak membangun atmosfer kerajaan Allah. Mungkin mereka datang dengan ketidaksungguhan, dengan kepahitan, ketidakmautawan dan sebagainya. Itu sebabnya kita harus tembus itu atmosfer dunia supaya kita langsung masuk ke dalam atmosfer kerajaan Allah. Dan ketika kita mengalaminya, kita akan mengalami kasih yang luar biasa, hadirat Tuhan, ya. Kita mengalami banyak hal-hal dan hidup kita diubahkan terus sampai sempurna. Nah, izinkan bebas bekerja. Kalau atmosfer ini sudah terbangun, Roh Kudus mudah sekali bekerja. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ ada kemerdekaan, di situ ada damai, di situ ada kebebasan, di situ ada kesembuhan, di situ ada kelepasan dan banyak hal yang luar biasa. Haleluya. Jadi gereja tidak kering, ya. Alkitab bilang kalau rohnya dicurahkan padang gurun, berubah menjadi kebun buah-buahan yang subur dengan banyak buahnya. Nah, kalau atmosfer Roh Kudus bekerja, pertumbuhan rohani terjadi. Pertumbuhan rohani yang paling nyata nanti adalah perubahan karakter kita. Karena kedewasaan rohani dinilai dari karakter, bukan sekedar hal-hal fisik saja, ya. Jadi luar biasa akibat atmosfer kerajaan Allah. Tadi saya sudah ceritakan atmosfer yang bagus di bumi ini, melindungi bumi, kehidupan di bumi. Tapi begitu rusak, saudaraku, bahaya. Atmosfer bumi ini juga menangkis hal-hal yang merusak. Misalnya sinar matahari ditangkis sama atmosfer bumi, namanya ozon itu tadi, kan, sehingga kita nggak kepanasan, ya kan. Dan atmosfer bumi ini membuat, saudaraku, terjadi gelombang yang bisa, makanya berlaku internet apa semua itu. Kalau atmosfer ini goncang, itu goncang itu nanti, dan Tuhan sedang menggoncang nanti semua. Nah, kalau internet atau sinyal komunikasi rusak, gawat, ya kan? Karena semua hampir di rata-rata udah dikendali oleh sistem komputer. Kalau rusak, gawat itu, saudaraku, ya. Gak ada lagi siaran yang bisa siaran langsung semua. Kalau atmosfer sudah rusak, gelombang itu nggak akan bisa tentu lagi. Sedangkan hujan badai aja gelombang kan rusak, kan? Iya, dan Tuhan akan menggoncang katanya semua. Nah, jadi kita nggak usah terlalu tergantung kepada dunia ini lagi. Kalaupun masih ada, kita pakai puji Tuhan, tetapi Tuhanlah tempat yang pasti. Haleluya. Lanjut. Oleh sebab itulah dikatakan di sini Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, ya, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tuhan, malaikat dan orang-orang kudus sedang memperhatikan kita, ya. Marilah kita, bahkan malaikatnya, ya, marilah kita menanggalkan semua beban, tanggalkan beban. Kenapa? Beban dan dosa itu merintangi, menghalangi
Lalu kalau terhalang itu sulit, kalau terhalang kita nggak bisa sampai. Makanya Apollo terhalang oleh atmosfer itu, maka mereka harus mempelajari bagaimana menembus atmosfer itu. Jadi harus dibuat pesawatnya, harus bagaimana, harus runcing, badannya itu jangan terbakar, harus dibuat anti terbakar. Mereka harus dilapis di dalam, jangan ikut terbakar. Oksigen dalam dalam kapal itu harus ada, karena nanti kalau sudah keluar dari atmosfer nggak ada oksigen lagi. Jadi pakaian mereka juga harus begini. Nah, maka di dalam sistem kerajaan Allah kita diajari bagaimana tembus dari atmosfer dunia, bukan bumi. Gak perlu kita rusak atmosfer bumi, atmosfer dunia yang cenderung membuat orang melawan Tuhan dan firman-Nya. Makanya kalau orang hidup menurut duniawi sudah pasti takluk kepada iblis. Karena dunia dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 19 berada di kuasa si jahat. Dunia bukan bumi, tapi melalui dunia kita sistemnya bumi akhirnya dikuasai. Mari kepada aku yang letih lesu, yang berbeban berat, tanggalkan itu. Jangan simpan itu di pikiranmu, kau renungkan siang malam. Datang melalui doa, tembus, tanggalkan itu sampai tembus, masuk ke hadirat Tuhan. Kalau Apollo sudah melewati rintangan atmosfer bumi, udah sampai itu nanti ke sana kalau udah dipersiapkan semua perlengkapan, dan mereka bisa matikan mesin truk karena nggak ada daya tarik bumi lagi. Kenapa kalau kita lempar ini atmosfer bumi atau daya tarik bumi ya, kita lempar benda ke atas jatuh ke bawah? Kenapa bisa jatuh? Karena gak ke atas, bukan itu jauhnya. Kenapa jatuh? Kalau dalam ilmu fisika, karena ada magnet bumi atau gravitasi bumi, daya tarik bumi. Iya, makanya diakalilah bagaimana pesawat benda mati tapi bisa terbang. Nah, ada hukumnya juga. Makanya bisa pesawat. Ada balon kita isi ya, yang lebih ringan dari hidrogen, masukkan oksigen, masukkan, maka kita lepaskan, dia terbang ke atas. Nah, jadi semua ada hukum yang bisa mengatasi hukum yang lain ya, apalagi hukum kerajaan Allah, hukum roh ya. Itu sebabnya saudara harus berjuang, minta Roh Kudus menolong, minta Roh Kudus, karena ada hal-hal yang kita nggak mampu katanya, tapi Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Karena dia ada damai, maka dia membawa damai. Haleluya. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena daging tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya, karena daging kita ini sudah dikuasai atmosfer dunia, dosa. Keinginan daging itu melawan Tuhan, membuat orang bermusuh dengan Tuhan. Makanya daging ini tidak berguna kalau nggak diserahkan pada Tuhan, bikin masalah terus. Makanya tanggalkan itu semua beban dosa itu, atau kau akan binasa. Bertobat berarti berbalik kepada Tuhan, menyetujui Tuhan, mau merubah pikirannya, dan Tuhan dengan kasih karunia, dengan kuasanya, pertolongan Roh Kudus dan firman, pasti kau berhasil. Haleluya. Karena di dalam Tuhan tidak ada kegagalan. Oleh rohnya kau mematikan perbuatan-perbuatan daging yang berlawanan dengan hukum Allah, yang daging memang tidak mampu melakukan hukum Allah, tapi roh yang akan menolong kita ya. Tidak takluk kepada hukum Allah karena daging menolak kebenaran. Tidak mungkin baginya, bagi daging. Manusia berdosa yang punya sifat dosa dalam daging tidak mampu taat kepada Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menolong saya bisa. Nah, makanya saudara harus tembus atmosfer dunia, tanggalkan semua beban. Haleluya. Caranya datang sama Tuhan. Tuhan, aku beban berat. Apa itu? Dosa juga. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan bisa menyucikanmu dengan darahnya, membersihkan dengan firman-Nya, menguduskannya, memerdekakan engkau. Tapi kalau kita sudah masuk dalam kondisi sistem kerajaan Allah, kita mudah membangun masuk hadirat Tuhan dimanapun kapanpun.
Maka ada nyanyinya, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus Kristus bersamaku. Nah, itu udah online dengan Tuhan terus. Amin. Kalau kau ada dalam atmosfer kerajaan Allah, semua akan mengalami pertumbuhan dalam segala hal. Jasmanimu dapat. Contohlah, sukacita yang dari kerajaan surga itu obat yang manjur bagi dirimu. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira obat yang tapi masalah sukacita, tantangan, masalah sakit hati mengeringkan tulangmu. Tulang itu adalah penyangga tubuh. Kalau udah rusak tulangnya, udah payah itu. Nah, itu semangat yang patah. Semangat yang patah, tidak ada harapan, tidak ada sukacita, tidak ada iman, yang ada kekhawatiran. Patah tulangmu. Gambaran patah di situ, nggak ada kekuatan. Kalau tulang pinggang saya patah, nggak bisa saya berdiri. Kalaupun dibuat apa itu penyangga, ya gini lah saya jalan. Suruh olahraga nggak bisa. Artinya Tuhan mau kita sempurna. Amin. Enak kali ikut Tuhan ini. Kalau nggak enak ikut Tuhan, ikut apa yang enak? Surga dunia lah Pak, narkoba. Oh, bikin kau cepat mati masuk neraka. Itu racun yang membuat kau jalan tol ke neraka. Jangan coba sentuh itu. Haleluya. Siap? Ayo kita berdoa.